Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai analisis hasil studi internasional artikel jurnal internasional yang berjudul TPACK Technological, Pedagogical, and Content Model Necessary to Improve the Educational Process on Mathematics Through a Web Application. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, Febriantika Warosukmana, NIM 41014180046. Yang kedua, Adinda Ratna Ningtyas, NIM 41014180047. Dan yang ketiga, Nurjanatul Khairina dengan NIM 41014180053. Selanjutnya adalah identitas dari artikel yang kami analisis. Judul artikel: Technological, Pedagogical, and Content Model Necessary to Improve the Educational Process on Mathematics Through a Web Application. Judul jurnal ilmiah IEGME International Electronic Journal of Mathematics Education. Nama penulis Ricardo Adan Salas Rueda. Tahun publikasi tahun 2020, volume 15, nomor 1, halaman 1 sampai dengan 13. Selanjutnya hasil analisis. Item yang dianalisis oleh kelompok kami yang pertama adalah abstrak. Hasil analisisnya yaitu model TPACK memungkinkan perencanaan dan pengorganisasian WALF melalui pengetahuan teknologi, pengetahuan konten, dan pengetahuan pedagogis. Hasil pembelajaran mesin dengan 50%, 60%, dan 70% pelatihan menunjukkan bahwa isi WALF berpengaruh terhadap asimilasi pengetahuan tentang identifikasi dan evaluasi fungsi linear. Selain itu, model TPACK juga memfasilitasi implementasi alat teknologi dan konstruksi ruang virtual pendidikan melalui pengetahuan teknologi, konten, dan pedagogis. Item yang dianalisis selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Hasil analisis dari kelompok kami adalah tujuan dari penelitian dalam artikel ini yaitu menganalisis pengimplementasian WALF dalam bidang matematika melalui pengetahuan teknologi, pengetahuan konten, dan pengetahuan pedagogis. Item yang dianalisis selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Seperti yang sudah kita ketahui, TPACK merupakan akronim dari Teknologi, Pedagogi, and Content Knowledge. TPACK adalah model yang mengusulkan penggunaan pengetahuan teknologi, pedagogis, dan isi untuk mencapai integrasi teknologi informasi dan komunikasi yang memadahi dalam proses belajar mengajar. Saat ini, model pedagogis dan teknologi dapat mengubah aktivitas sekolah di dalam dan di luar kelas. Oleh karena itu, investigasi masa depan dapat membuat aplikasi web untuk proses pendidikan pada fungsi kuadrat, eksponensial, rasional, dan logaritmik dengan menggunakan model TPACK. Implikasi dari penelitian ini mendorong penggunaan model TPACK di bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan kondisi belajar mengajar dengan mengimplementasikan WALF. Selanjutnya, ada tampilan antarmuka WALF. Web Application Linear Function terdiri dari 4 halaman web. Pada halaman pertama, siswa diminta untuk memasukkan nilai koordinat 1 dan nilai koordinat 2. Pada nilai koordinat 1, siswa diminta untuk memasukkan nilai X1 dan nilai Y1. Sedangkan pada koordinat 2, siswa diminta untuk memasukkan nilai X2 dan Y2. Selanjutnya pada halaman kedua, WALF akan menyajikan rumus dan perhitungan kemiringan. Seperti yang terlihat pada gambar, rumus dan perhitungan kemiringannya yaitu M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Selanjutnya, pada halaman ketiga, WALF akan menyajikan rumus dan perhitungan ordinat di titik asalnya. Kemudian pada halaman keempat, WALF akan mempresentasikan dan mengevaluasi fungsi linear yang dimaksud. Dalam penelitian tersebut, data science mengidentifikasi dua model prediktif tentang penggunaan WALF di bidang matematika. Model prediktif 1 adalah sebagai berikut.
Model prediktif 1 menunjukkan satu kondisi di mana penggunaan teknologi dalam kegiatan sekolah memudahkan asimilasi pengetahuan pada identifikasi fungsi linear. Misalnya, jika siswa menganggap bahwa isi Wolf hanya sedikit memfasilitasi proses pembelajaran matematika, maka penggunaan teknologi dalam kegiatan sekolah memudahkan asimilasi pengetahuan pada identifikasi fungsi linear. Selanjutnya, model prediktif 2 adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil penelitian, ditinjau dari segi isi Wolf memfasilitasi proses pembelajaran matematika, sebanyak 31,68% siswa menjawab terlalu banyak, 13,28% siswa menjawab sebagian, dan 1,2% siswa menjawab sedikit. Dari segi penggunaan teknologi dalam kegiatan sekolah memfasilitasi asimilasi pengetahuan pada identifikasi fungsi linear, sebanyak 30,66% siswa menjawab terlalu banyak, 12,26% siswa menjawab sebagian, dan 3,6% siswa menjawab sedikit. Kemudian, dari segi penggunaan teknologi dalam kegiatan sekolah memfasilitasi asimilasi pengetahuan pada evaluasi fungsi linear, sebanyak 25,55% siswa menjawab terlalu banyak, 17,37% siswa menjawab sebagian, dan 3,6% siswa menjawab sedikit. Dalam penelitian digunakan alat rapid miner untuk mengevaluasi hipotesis tentang penggunaan Wolf di bidang pendidikan melalui pembelajaran mesin atau regresi linear. Hasil pembelajaran mesin dengan 50%, 60%, dan 70% pelatihan menunjukkan bahwa isi Wolf berpengaruh terhadap asimilasi pengetahuan tentang identifikasi dan evaluasi fungsi linear. Selanjutnya yaitu item yang dianalisis adalah simpulan. Hasil analisisnya yaitu model TPS-Psiki ini memungkinkan modifikasi proses belajar mengajar dalam kegiatan di sekolah melalui penggabungan TIK. Ilmu data mengidentifikasi dua model prediksi tentang penggunaan WALF di bidang matematika. Oleh karena itu, investigasi masa depan dapat membuat aplikasi web untuk proses pendidikan pada fungsi kuadrat, eksponensial, rasional, dan logaritmik dengan menggunakan model TPS-Psiki. Implikasi dari penelitian ini mendorong penggunaan model TPS-Psiki di bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan kondisi belajar mengajar. Selanjutnya adalah argumentasi dari kelompok kami mengenai artikel yang telah kami analisis ini, yaitu perancangan dan implementasi aplikasi web pada proses pendidikan fungsi linear dengan mempertimbangkan model TPS-Psiki atau Technological, Pedagogical, and Content Knowledge yang dianalisis pada artikel ini memberikan contoh inovasi dan pembaruan kegiatan sekolah dalam rangka meningkatkan kondisi belajar mengajar abad 21. Model TPS-Psiki yang mengusulkan penggunaan pengetahuan teknologi, pedagogis, dan konten ini untuk mencapai integrasi TIK dapat menjadi salah satu alternatif strategi guru dalam rangka merencanakan, mengatur, dan menciptakan ruang belajar mengajar virtual baru yang berpusat pada siswa. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai hasil analisis studi internasional. Apabila terdapat salah dalam pengucapan, kami dari kelompok 2 mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.